Mau tanya Ustaz, boleh? Apakah imsak itu tidak ada contoh sunnahnya? Karena saya dengar puasa itu mulai terbit fajar, dan juga ada dalil apabila sudah adzan tapi masih megang gelas boleh minum dan puasa tetap sah. Bagaimana pendapat Ustaz soal imsak? Imsak itu ada dalilnya? Ada gitu kan? Ada persoalan imsak. Imam Al-Bukhari bahkan punya kitab khusus di sini. Ya, beliau beri nama Kitabus Shiyam, kitab tentang puasa. Dikumpulkan di situ hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan persoalan puasa. Dari mulai awal sampai dengan akhirnya. Yang paling menarik teman-teman sekalian, di halaman ke-5 sampai halaman 7, posisi paling kiri sebelah atas, itu beliau memberikan paparan yang sangat bagus sekali. Baik, teman-teman sekalian, perhatikan. Beliau menyampaikan as-shaumu was-siyamu fil lughati al-imsak. Al-imsak. Ini. As-shaumu was-siyamu fil lughah imsak. Secara bahasa, saum dengan siam yang diartikan puasa itu sama maknanya dengan imsak, artinya menahan, sama-sama menahan. Saya bikin persamaan selanjutnya, perhatikan fokus ya, fokus. Puasa, saum, siam sama dengan imsak, sama dengan menahan. Ini. Saya ingin pastikan dulu, sampai sini mengerti? Baik, jadi kalau disebutkan saum, disebutkan siam, itu kalimatnya sama dengan apa? Imsak. Artinya sama-sama apa? Puasa atau menahan. Jadi kalau disebutkan imsak, berarti maknanya apa? Menahan sama dengan apa? Puasa. Jadi imsak itu sama dengan puasa, sama dengan menahan. Baik, mengerti sampai sini? Baik, sekarang kapan kita mulai puasa? Kapan puasa? Quran surah kedua ayat 187. Posisi paling kanan dari atas sampai ke tengah. Saya ke ujung ayatnya aja. Lihat ujung ayatnya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Lihat kalimatnya. Silahkan di malam hari makan, minum sebebas-bebasnya. Nggak ada masalah, silahkan makan, minum. Ya, senyaman-nyamannya. Sampai muncul benang putih. Membuka benang hitam. Membuka benang hitam. Ini indah sekali kalimat kiasannya. Ini nilai balaghah, Masya Allah. Jadi cahaya fajar itu yang membelah suasana malam yang gelap diibaratkan seperti benang putih dalam lingkupan kain yang hitam. Maka ketika malam mulai gelap, tiba-tiba ada cahaya fajar. Seakan seperti benang ditarik begini. Nembak putih. Tik. Itu tandanya fajar sudah muncul, pagi akan segera dimulai. Kalau fajar sudah muncul, cahaya sudah masuk, maka kata Al-Quran, disitulah dimulai kita puasa. Sampai dengan ke pembuka malam. Ilal lail, muqaddimatul lail sampai maghrib. Jadi puasa, kata Quran, dimulai dari fajar sampai dengan maghrib. Ingat, maghrib. Kalau kita buat persamaan ini ke atas, lihat persamaannya. Puasa sama dengan imsak, harus mulai menahan. Waktunya kapan? Waktu ini dilakukan dari mulai fajar sampai dengan maghrib. Masya Allah. Lihat, puasa sama dengan imsak, mulai menahan. Dimulai dari fajar. Kapan fajar berlangsung? Kesimpulannya saat azan berkumandang. Azan berkumandang. Jadi kalau azan sudah berkumandang, kesimpulan pertama di sini, maka disitulah waktu puasa dimulai. Saat waktu puasa dimulai, maka imsak sama dengan berlaku, karena puasa sama dengan imsak. Maka saat itulah kemudian kita sudah harus mulai menahan untuk proses puasa kita sampai dengan maghrib. Jadi kalau saya tanya, ini secara fikih ya, bukan istilah yang berkembang di Indonesia. Secara fikih, secara bahasan dan pendapat Imam Al-Bukhari. Jadi kalau saya tanya, imsak dimulai kapan? Saat azan subuh. Jadi bukan sebelumnya. Hati-hati, karena yang dimaksudkan di fikih menahan. Menahan di sini bukan waktu dekat ke arah fajar. Jelas ya? Jadi kalau kita mulai puasa waktunya kapan? Adzan. Jadi kalau imsak waktunya kapan? Ada. Jadi nanti kalau ada saat puasa, jam 3 sudah ada suara imsak, imsak. Anda jawab belum gitu kan? Belum, fajar masuknya.